Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman aku selama mengalami asam lambung. Dan kalau kalian udah follow Instagram aku dan sering liatin story aku juga udah beberapa kali sharing ke kalian tentang asam lambung aku, terus tentang vitamin apa atau makanan apa yang bagus untuk lambung. Dan belum lama ini aku juga udah open Q&A di story aku seputar asam lambung, MAH atau GERD gitu. Dan udah ada beberapa juga yang nanya yang udah aku jawab. Aku highlight juga di story aku, kalian bisa lihat highlightnya itu MAH atau GERD. Nah kalian bisa lihat di situ. Dan banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Nah makanya aku mau jawab hari ini secara lengkap di video ini. Nah jadi di video kali ini aku akan ceritain ke kalian secara keseluruhan, mulai dari awal mula aku sakit lambung, terus gejala-gejala apa aja yang aku rasain, perjalanan dan prosesnya, mulai dari aku bolak-balik klinik sampai aku bolak-balik rumah sakit sampai masuk IGD juga. Dan proses diagnosanya aku ketahuan kena gastritis, GERD, dan anxiety. Terus pengobatan-pengobatannya, obat apa aja aku minum. Terus sampai tindakan-tindakan medis untuk menunjang pengobatan aku. Kemudian ada juga dari kalian yang nanya berapa sih biaya pengobatannya selama aku menjalani pengobatan asam lambung ini. Nah, nanti aku akan jawab juga sampai ke proses pemulihannya hingga aku sembuh, guys. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi aku akan ceritain awal mulanya aku kena asam lambung ini kenapa. Jadi sebenarnya aku emang ada MAH, guys, sakit MAH dari awal aku kuliah di 2018. Cuman emang jarang banget kambuh, paling kayak dalam setahun tuh cuma 3 atau 4 kali kambuh gitu. Terus biasanya itu ke dokter sekali, itu tuh langsung sembuh sekitar 2 atau 3 hari setelahnya. Nah, tapi di awal 2020 kemarin aku merasa mulai kambuh lagi nih mah aku. Tapi karena aku sibuk banget waktu itu, aku banyak kegiatan, kuliah, aku ngajar di beberapa tempat dan ada kegiatan di gereja juga. Jadi aku nggak bisa ngomong ke mama aku kalau aku tuh lagi sakit. Karena kalau aku kasih tahu, pasti aku dilarang ikut ini itu dan aku akan disuruh diem di rumah. Sementara aku nggak bisa tinggalin tanggung jawab aku gitu, guys. Nah akhirnya dari situ aku cuman berbekal Polisilen sama Proma setiap harinya. Aku sih lebih sering pakainya Polisilen karena kalau Proma menurut aku tuh kayak terlalu pedes gitu berasanya. Nah aku tuh minum Polisilen itu sampai sekitar 2 mingguan tapi nggak ada perbaikan gitu, guys. Akhirnya malah muncul gejala batuk-batuk. Aku tuh akhirnya batuk-batuk lumayan lama, bener-bener kayaknya sebulan lebih gitu, guys. Nah, kalau kalian tahu awal-awal corona itu kan sekitar bulan Februari atau Maret gitu kan, aku juga agak lupa. Nah, karena aku batuk-batuk dan gejala mah aku tuh lama-lama awalnya itu kan sakit di ulu hati sampai sering sendawa gitu. Terus lama-lama kayak agak sesak gitu kadang-kadang. Nah, karena kayak gitu, aku kayak mulai curiga, waduh, aku agak takut corona gitu, guys. Nah, setelah di lockdown aku makin takut di rumah karena gejala aku tuh mulai makin berat gitu sampai suatu pagi aku makan bubur kacang hijau yang ada ketannya gitu. Nah ternyata ketan ini benar-benar gak cocok di aku dan emang di banyak orang tuh ketan gak boleh kalau lagi sakit lambung, guys. Nah dari situ aku langsung tiba-tiba sesak banget gitu. Tapi aku tetap diem-diem aja, aku nggak bilang sama orang rumah karena aku sekali lagi aku takut, guys. Nah akhirnya di situ aku makin takut kalau aku tuh kena corona gitu. Tapi aku hantemin Vitacimin. Kalau kalian pasti tahu Vitacimin itu asem banget kan. Nah itu tuh gak bagus, guys, buat lambung, jadi akan memperparah lambung aku sendiri. Dan dipengaruhi oleh stres aku dan ketakutan aku, jadinya makin parah. Sampai suatu hari tuh ada gejala baru lagi, dada aku tuh kayak berasa kebakar gitu loh, guys. Nah dari situ akhirnya aku aduh nggak bisa dibiarin lagi, ini aku benar-benar takut banget. Akhirnya aku mulai ke klinik. Dan di klinik itu dokternya bilang kalau aku tuh kena sakit asam lambung, mahnya kambuh gitu. Nah setelah dari dokter itu aku dikasih beberapa obat, ada obat lambung, ada obat kunyahnya gitu kayak semacam promah, terus ada obat omeprazol, terus obat mual juga, aku agak lupa obat apa aja. Nah setelah aku berobat dan aku minum obatnya itu nggak terlalu ada perubahan.
Bahkan rasa panas itu benar-benar menghantui aku banget rasanya guys. Aku sampai takut tidur. Aku tuh tidur sampai bantalnya ditinggiin, dan emang itu dianjurkan ya untuk penderita GERD. Di situ aku belum tahu sebenarnya aku tuh sakit apa, karena itu nggak biasanya banget kan. Nah, setelah berbulan-bulan aku mengalami itu, aku cuman bolak-balik ke klinik ataupun puskesmas. Dan sampai akhirnya di bulan Juni aku ngerasa ini udah nggak benar, karena udah lebih dari 3 bulan aku nggak baik-baik kan. Akhirnya aku mencoba untuk minta rujukan di puskes, tapi nggak dikasih. Sampai pada hari ulang tahun aku di bulan Juli, pas banget guys, di hari ulang tahun aku masuk IGD. Jadi guys, aku tuh kan ada anxiety juga. Saat itu tuh aku belum tahu ada namanya anxiety. Cuman aku ngerasa aku tuh takut banget. Setiap saat aku ngerasa takut dan gak mau bersosialisasi gitu sama orang. Nah, sampai ada pikiran kayak takut mati gitu guys. Kalian yang mengalami pasti juga ngerasain itu kebanyakan. Dan dekat-dekat ulang tahun itu rasa takut aku, anxiety aku tuh semakin parah. Makanya pas tengah malam aku ulang tahun itu, aku berasa kayak deg-degan banget. Biasanya emang udah deg-degan gitu guys, tapi pas itu tuh parah banget, sampai aku gemeteran, terus kebakar juga rasanya, sakit juga di lambung. Akhirnya aku memutuskan untuk ke IGD. Di situ aku dikasih obat obat disuntik gitu, disuntik obat lambung sama obat mual, dan aku disuruh istirahat sampai pagi baru aku pulang. Nah, dokternya itu menganjurkan kalau emang udah lama kayak gini harusnya dicek di endoskopi supaya tahu sebenarnya di dalamnya itu kenapa gitu. Jadi dokter IGD aku tuh bilang kalau obat yang saya kasih nih selama 3 hari belum membaik, mendingan coba minta rujukan untuk di endoskopi supaya bisa diperiksa gitu. Akhirnya 3 hari setelahnya aku nggak membaik, akhirnya aku ke puskesmas lagi untuk minta rujukan, tapi nggak dikasih juga guys, karena di puskes aku tuh dianggap penyakit aku tuh hanya dispepsia. Dispepsia itu penyakit penyakit lambung yang masih bisa ditangani di puskesmas gitu katanya. Jadinya aku nggak dapet, karena aku nggak bisa nungguin rujukan terus kan, itu tuh udah lama banget, yang ada nanti aku makin parah. Akhirnya aku pergi ke suatu rumah sakit yang ada spesialis gastronya, ada spesialis lambungnya. Jadi setelah aku ceritain ke dokternya dan aku kasih tahu obat apa aja, berapa lama, dan apa aja yang aku rasain, dan diperiksa juga, dokternya bilang aku tuh ternyata kena GERD dan anxiety guys. Nah, terus dijelasin juga secara lengkap, dokternya baik banget. Dan akhirnya dari situ aku belum minum obatnya pun anxiety aku tuh udah langsung membaik gitu guys, karena dijelasin kalau kita itu sebenarnya ini hanya ketakutan aja gitu loh, sebenarnya nggak apa-apa. Satu hal yang paling aku takut itu karena itu tuh mirip jantung, pas aku ngerasa kayak jangan-jangan aku kena sakit jantung gitu kan, dan banyak juga yang bilang kayak bisa meninggal mendadak lah kayak gitu. Nah, dokternya tuh jelasin tuh nggak ada namanya orang sakit lambung bisa mati mendadak, itu nggak ada. Nah, dari situ aku udah lumayan tenang, terus aku dikasih obat selama 2 minggu, katanya kalau nggak membaik datang lagi gitu kan. Terus akhirnya aku udah 3 kali kesana, ada perbaikan. Jadi rasa kebakarnya itu di dada udah lumayan sembuh, udah jarang kambuh, tapi di lambung itu masih kerasa sakit banget gitu. Nah, setelah 3 kali aku kontrol kesana, karena itu tuh mahal banget guys menurut aku, sekali datang itu pokoknya lumayan mahal. Jadi rasanya aku udah aduh sayang banget, jadi aku pindah ke rumah sakit lain, aku pindah ke spesialis penyakit dalam. Setelah aku udah gak kontrol lagi ke dokter lambung itu, spesialis lambung, ada sekitar semingguan aku gak kontrol kemana-mana, belum pindah rumah sakit langsung. Nah, di situ aku ngerasain gejala yang makin parah, walaupun rasa terbakar di dadanya itu udah sembuh, malahan dia ke tenggorokan gitu guys, panas banget di tenggorokan, sama sampai ke kuping, sampai ke atas hidung tuh rasanya ada yang panas gitu, kayak air panas menggenang gitu, dan sakit gitu guys, aku sampai nggak bisa tidur. Nah, akhirnya aku langsung ke rumah sakit yang lain, aku pindah ke spesialis penyakit dalam, dan di situ aku diperiksa dan aku ceritain ulang, ternyata aku butuh untuk USG supaya ketahuan, takutnya ada penyakit lain kayak batu empedu atau sebagainya gitu. Nah, setelah di USG ternyata nggak ada apa-apa guys, ini aku ada hasilnya.
Ini tuh kata dokternya aku nggak ada apa-apa, hasilnya aman banget. Nah karena nggak ada apa-apa, aku dianjurin harus endoskopi buat periksa keadaan di lambung aku. Jadi endoskopi itu kayak dimasukin selang gitu ke dalam, berkamera gitu, biar bisa lihat di dalam tuh kenapa gitu. Nah akhirnya aku ngurusin lagi rujukan BPJS karena harganya lumayan mahal ya. Nah akhirnya melalui proses yang begitu panjang, akhirnya aku dapet rujukan itu ke rumah sakit yang lain. Di situ aku ke penyakit dalam langsung untuk ngurusin supaya cepat, karena itu udah lama banget guys, aku udah nggak tahan lagi dan udah capek banget berbulan-bulan ngalamin ini, gak enak banget kan. Nah akhirnya setelah dari penyakit dalam aku dirujuk ke spesialis bedah digestif karena dia akan melakukan tindakan endoskopi itu nanti. Dari situ aku sekitar semingguan itu tuh ngurusin proses-prosesnya untuk bisa endoskopi, mulai dari aku ronsen, ke dokter paru dan sebagainya, sampai PCR juga. Aku akan ceritain di video lain, aku akan buat secara terpisah untuk video endoskopi ini. So guys, buat kalian yang mau tahu, stay tune terus dan jangan lupa di subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan. Nah setelah endoskopi ternyata hasilnya itu kayak gini. Dia ada fotonya gitu dan ada kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya aku tuh ternyata GERD dan gastritis. Sarannya itu aku disuruh konsul evaluasi juga tentang endoskopi ini sepasca 3 bulan pengobatan. Terus ini tuh aku endoskopinya di sekitar bulan September guys, dimana itu udah lebih dari 6 bulan aku ngalamin ini. Banyak banget obat-obatan nih, bener-bener aku kayak udah koleksi obat. Gak cuman kotak ini ya guys, di tempat obat itu banyak banget dan udah banyak juga yang dibuang, yang udah habis. Pokoknya aku juga takut kan kalau minum obat terlalu banyak dan jangka panjang. Akhirnya aku ada titik dimana aku lumayan merasa membaik karena obat dari penyakit dalam di rumah sakit yang nganjurin aku untuk endoskopi. Jadi di rumah sakit aku endoskopi ini aku kontrol, gak begitu ada perubahan. Aku balik lagi ke rumah sakit yang sebelumnya dengan membawa hasil endoskopi aku, dan akhirnya dikasih obat yang lumayan cocok dan lumayan bagus. Nah setelah aku minum beberapa kali, akhirnya tiba-tiba sembuh begitu aja guys. Nah setelah aku minum, akhirnya aku lumayan merasa membaik. Dan ada beberapa juga pola hidup yang aku benerin, pola makan aku, pola pikir aku. Nah itu yang penting banget, aku akan bahas juga di video terpisah supaya kalian bisa lebih jelas lagi informasinya, karena kalau ditaruh di sini semua itu akan kepanjangan. Terus aku juga ada konsumsi suplemen-suplemen gitu yang membuat aku lebih cepat untuk sembuh. Nah akhirnya sekarang di bulan Maret ini bisa dikatakan aku udah sembuh guys. Aku udah bisa makan macam-macam. Sebelumnya aku tuh cuman pas parah-parahnya ya, asal kalian tahu guys, itu tuh sedih banget, aku cuman makan nasi yang lembek, terus sayur bening, itu pun gak semua sayur boleh. Pokoknya nanti aku akan bahas juga di video lain makanan apa aja yang bisa aku makan selama aku sakit lambung yang aman. Terus aku cuman bisa makan ikan dan ayam, udang juga aku bisa, tapi yang lain tuh gak bisa, daging-dagingan gitu aku gak bisa. Itu pun cuman dimasak bening-bening gitu aja guys. Jadi kayak gak semangat banget makan, sampai berat badan aku tuh turun sekitar 10 kiloan gitu. Tapi puji Tuhannya akhirnya aku sekarang udah bisa sembuh. So guys, buat kalian yang ngalamin penyakit ini juga, yang kalian mengalami asam lambung, yang gastritis, yang GERD, yang anxiety juga, aku mau kasih semangat ke kalian, semangat terus pokoknya. Kalian pasti bisa sembuh karena aku aja bisa sembuh, dan teman-teman lainnya juga aku udah lihat di YouTube banyak banget yang sembuh. Jadi kalian gak usah khawatir, percaya kalau kalian pasti bisa sembuh. Nah kalau untuk harga pengobatannya itu tuh dari awal aku kontrol ke klinik itu tuh sekali pergi 100.000 sampai 150 ribuan, dan aku tuh ke klinik udah lebih dari 3 kali guys, bahkan lebih dari 5 kali karena emang sering. Kalau di puskes itu aku gratis karena BPJS. Nah kalau ke spesialis lambung itu tuh 460.000 hanya konsulnya aja kalau di rumah sakit yang tempat aku berobat. Terus belum obatnya, itu tuh
Pokoknya sekali aku pergi sekitar 1.800.000 hanya untuk 2 minggu obatnya. Dan aku ke spesialis rambut tuh sekitar 3 kali. Kalau ke penyakit dalam itu tuh rata-rata 800 ribuan sekali pergi. Obatnya itu hanya bertahan sampai 5 hari. Dan aku tuh kontrol berbayar di penyakit dalam udah beberapa kali juga. Untuk USG itu tuh sekitar 800 ribu juga. Kalau endoskopi aku nggak begitu tahu harganya karena ini ditanggung BPJS. Tapi sebelum aku dapat rujukan ini, aku udah sempet mau endoskopi yang berbayar aja di rumah sakit yang berbeda lagi. Itu tuh totalnya 11 juta guys. Jadi kalau mau ditotalin tuh emang udah banyak banget. Makanya guys, kalian harus jaga kesehatan karena mahal banget kalau udah harus sakit. Susah banget udah ngerasain sakitnya, duit kita juga habis, nyusahin orang-orang juga. Makanya guys, mulai dari sekarang kita harus mulai hidup sehat, harus jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal guys. Wah, kalau udah sakit itu tuh biaya pengobatannya nggak kecil, benar-benar lumayan banget berasa. Sayang banget kan kalau harus keluarin uang untuk pengobatan, apalagi kalau penyakitnya itu karena kita lalai gitu kan, karena kita nggak jaga kesehatan kita sendiri. Belum lagi kita ngerasain juga sakitnya nggak enak banget kan. Makanya mulai dari sekarang kita harus jaga kesehatan. Oke, segitu dulu sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian dan semoga kalian suka juga. Kalau misalnya masih ada yang mau kalian tanya, masih ada yang belum jelas, kalian bisa komen di bawah, nanti aku jawab. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di subscribe bagi yang belum, karena selanjutnya aku akan bahas lebih dalam lagi seputar asam lambung ini dan anxiety. Dan masih ada video-video lainnya juga karena sebenarnya aku nggak fokus di sini doang. Dan subscribe channel aku bagi yang belum karena akan ada video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga bagi yang belum karena di situ aku akan banyak share keseharian aku, terus berbagai tips juga, terus seputar skincare, seputar kesehatan juga. Apalagi seputar asam lambung itu bakal aku sering share. So guys, jangan lupa di follow. Thank you for watching guys. See you on my next video. Bye bye. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.